Halo guys, jadi hari ini aku ada mata kuliah dan teman saya lagi presentasi apa? Oh, ada mata kuliah paradigma dan penelitian. Ya udah, kita langsung masuk aja. Oke, ayo. Jadi saya di sini dan Mbak Isa akan menjelaskan tentang variabel dan paradigma penelitian. Saya teruskan ke Mbak Isa. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep variabel. Yang kedua, macam-macam variabel. Yang ketiga, paradigma penelitian, dan yang terakhir, macam-macam paradigma. Apa sih yang dimaksud dengan konsep? Konsep itu sendiri merupakan kata atau nama yang menunjukkan pada sesuatu. Semua konsep bersifat abstrak, meskipun benda yang ditunjuk konsep dapat berupa benda atau konkret. Yang kedua, variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Variabel adalah atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Bisa dilanjut, Sena? Ya, di sini terdapat macam-macam variabel. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, dan yang kelima variabel kontrol. Dan selanjutnya ialah paradigma penelitian. Disebutkan Patton Sugiono 2001, ialah paradigma suatu pandangan terhadap dunia dan alam sekitarnya yang merupakan perspektif umum, suatu cara untuk menjabarkan masalah dunia yang kompleks. Ya, ini ialah macam-macam paradigma. Jadi pertama ya paradigma sederhana, yang kedua paradigma sederhana berurut-urutan, yang ketiga paradigma ganda dengan dua variabel independen, yang keempat paradigma ganda dengan dua variabel dependen, dan yang terakhir ialah paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Mungkin sampai sini dulu presentasi dari kami. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, aku mau tanya. Pertama, perkenalkan, nama saya Nana Bulan. Di sini kan ada macam-macam variabel. Itu ada 5 macam variabel. Dan saya mau tanya salah satu variabel, yaitu variabel independen. Apa sih menurut kakak variabel independen itu? Makasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Farizi. Saya ingin bertanya, menurut pemikiran yang saya dapat tadi, kan di atas ada dua variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Apa sih fungsi keduanya tersebut? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya yang udah bertanya, Wulan sama Alif. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari Wulan dulu. Apa sih variabel independen itu? Sebenarnya variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Mas Alif dan saya akan menjawabnya. Jadi, apa sih fungsi dari dua variabel tersebut, yaitu independen dan dependen? Jadi yang pertama ya dependen. Jadi menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel lainnya. Karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terpengaruhi. Dan yang kedua ialah independen. Independen sendiri ya berfungsi sebagai dia itu mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lainnya. Oke guys, jadi udah dijawab ya tadi pertanyaan dari Wulan sama Alif. Gimana kira-kira Alif sama Wulan udah paham apa yang ditanyain tadi?
tadi dan apa yang kita jawab? Kalau saya pribadi sih belum puas dengan jawaban kalian. Kalau kamu, Lik? Ya sama. Saya kurang puas gimana ya kak? Kurang ada kejelasan gitu loh. Jadi saya masih ngambang, belum memiliki jawaban yang pas gitu. Kalau gitu kita langsung tanya ke Pak Eko aja biar kita semuanya juga sama-sama jelas, sama-sama paham ya guys. Yuk. Yuk guys. Salam, silahkan masuk. Oke, ada apa? Oke, gimana? Apa yang bisa saya bantu nih? Ya sebelumnya kami izin buka masker. Oh iya, audionya biar oke. Iya, dan keras ya, Pak. Gimana? Di sini tadi kan kami mengikuti presentasinya dari saudara Sena dan saudara Iza. Tapi saya masih belum kurang paham gitu loh Pak dari jawaban mereka. Soalnya saya itu tadi bertanya tentang fungsi variabel. Kan fungsi variabel itu ada dua, variabel independen dan dependen. Nah itu jawaban dari saudara Sena tadi kurang memuaskan gitu Pak. Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan. Sisi yang diperdebatkan apa nih? Fungsinya Pak. Fungsinya, Pak. Iya. Karena variabel itu konsep yang memiliki variasi nilai, maka dia ya memberikan sebuah variasi nilai pada setiap konsep yang dibuat oleh manusia. Ciri-ciri variabel dia punya nama, dapat diukur, dan ada variasi nilai. Nah, secara etimologi dalam konsep pengertian variabel itu kok ubah. Ya, misalnya apa yang diubah? Yang diubah itu misalnya sebuah konsepsi menjadi notasi. Misalnya apa? Yang disebut dengan linearitas secara matematis itu bisa divariabelkan X dan Y dengan formula Y sama dengan A plus BX, di mana X itu variabel bebas, Y ini variabel. Nah, itu contoh saja seperti itu. Nah, dalam hal yang lain, variabel itu bisa mengubah, namanya mengubah sebuah konsepsi menjadi sebuah notasi. Misalnya apa? Bidang SDM misalnya, motivasi itu variabel, produktivitas itu variabel. Apakah ini bisa dilinearitaskan? Bisa, misalnya secara konsep jika persepsi ini positif atau naik, maka produktivitas itu bisa. Atau yang gampang kompensasi itu kan juga variabel, tugas, produktivitas. Jika kompensasi ditingkatkan dalam satu satuan, maka produktivitas akan berubah baik secara positif maupun negatif sebesar B. B disebut koefisien regresi. Jadi variabel itu bisa berfungsi untuk memainkan sebuah formula rumus tertentu. Jadi variasi seperti itu. Sisi mana ya yang lain yang belum jelas? Sudah jelas di sini sudah. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain. Terus dari paradigma itu sendiri Pak, kita kurang paham paradigma itu seperti apa, terus contoh-contohnya itu seperti apa. Seorang peneliti itu kan punya framework, kerangka berpikir tentang apa yang mau ditelah. Nah itu akan mudah kalau sudah muncul paradigma itu jendela kan. Jendelanya kayak apa sih? Ketika variabel tadi itu dikonstruksi di notasi sedemikian rupa, maka akan menjadi jendela pandang tertentu. Maka kalau secara jumlah itu ada yang disebut dengan univarian. Variabel itu satu variabel saja dalam penelitian. Misalnya apa? Analisis persepsi konsumen terhadap minuman kesehatan merek Rapideng misalnya. Variabelnya berapa? Satu. Apa? Persepsi.
Yang kalimat terakhir bla bla tadi Pak, itu keterangan untuk menerangkan fungsi variabel ini atau peran variabel ini. Jelas ya? Yang kedua bivarian, dua variabel. Dua itu bisa saling pengaruhi, bisa bebas. Kalau bebas misalnya analisis persepsi dan kepekaan konsumen, analisis persepsi dan minat konsumen, analisis persepsi dan sikap konsumen. Maksudnya dua variabel ya. Terhadap apa? Terhadap tetap minuman kesehatan, merek penting. Tetapi bisa jadi bivarian itu saling mempengaruhi. Eksplanasi, jadi asosiatif eksplanatif. Asosiatif itu artinya ada keterkaitan antara satu variabel dengan yang lain, terus sifatnya eksplanatif, menjelaskan. Contoh apa? Pengaruh struktur modal terhadap ROI atau pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Artinya menjelaskan atau explanation bahwa setiap X berubah dalam satu satuan akan diikuti perubahan Y sebesar B. Tapi ada juga yang komparatif. Komparatif itu apa? Membandingkan. Misalnya persepsi dan sikap. Itu cari perbedaannya. Perbedaan persepsi dan sikap konsumen terhadap outlet A dan outlet B. Perbedaan persepsi dan sikap konsumen terhadap gerai bakso A dan gerai bakso B. Itu komparatif, membandingkan. Atau studi kasus ya memang analisis kebangkrutan perusahaan yang listing di Bursa Efek dalam rumpun food and beverage, studi kasus seperti itu. Kira-kira yang mana yang perlu? Oh mungkin yang variabel bebasnya ada berapa? Ada yang variabel bebasnya 2, variabel bebasnya 1. Jadi paradigma ganda dengan 2 variabel bebas itu ya. Itu variabel bebas itu variabel kalau diregresi X, tapi tidak selalu X ya. Tergantung rumusnya apa. Kenapa kok X dan Y? Karena yang digunakan regresi atau korelasi karena ada X dan Y. Kalau rumusnya menghendaki A dan B ya bisa saja berubah A dan B itu tergantung rumusnya. Oke, yang paling lazim dan umum adalah regresi. Kalau di formula pelajaran Anda ini kan yang disebut dengan ganda 2 variabel independen itu X-nya 2, X1 dan X2. X1-nya misalnya kompensasi, X2-nya lingkungan kerja, Y-nya misalnya produk sesuatu. Ini berarti variabel bebasnya yang itu ada 2, Y-nya 1. Ada lagi yang ganda dengan variabel 3 variabel independen, ada X1, X2, X3. X1-nya apa misalnya? Misalnya promosi, X2-nya harga, X3-nya itu kualitas produk, Y-nya keputusan pembeli. Jadi paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Atau paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, Y-nya 2. Apa bisa? Bisa. Bisa. Misalnya X1-nya itu harga ya. Y-nya itu minat beli sama keputusan membeli. Bisa kan? Iya, Bisa. Iya, Pak. Seperti itu. Nah, semua ini sangat mungkin terjadi. Jadi multivarian analisis itu bukan saja X-nya yang banyak, Y-nya 1. Bisa saja X-nya 1, Y-nya itu 3. Bisa dibagi. Seperti itu ya. Ada yang lain yang belum jelas? Mungkin itu aja Pak. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih semoga sukses. Semoga bermanfaat untuk kelompok yang lain. Iya. Terima kasih ya Pak. Baik.